Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum Ibu menjelaskan atau kita memulai praktik pelajaran kali ini, Ibu ingin Afifah membantu Ibu untuk berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, apa baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa selesai. Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini adalah gak kerasa hari terakhir Ibu menjadi guru kalian. Ibu ingin kalian lebih aktif lagi ya. Di momen ini kita ciptain momen-momen atau kenangan manis untuk angkatan ini. Oke, sebelum Ibu lanjut lagi, Ibu akan absensi. Sambil Ibu absensi, Ibu ingin menanyakan momen atau kenangan yang kalian masih ingat sampai saat ini. Satu aja ya. Nanti Ibu absen, sekalian kalian sebutin ya. Mas Dahlia Sinta Nabila. Kenangan selama ini yaitu Ibu mengajarnya seru banget. Bebas ya kenangannya, entah itu pribadi atau yang lain. Baik Ibu. Nada Insyiro. Hadir Bu, kenangannya praktikum sesudah kopi minum. Oke, lanjut Nur Afifah. Hadir Ibu, Iya. kenangannya. Jangan sedih gitu, semangat dong. Wih, saya semangat Ibu. Iya. Terharu Bu, kenangannya saya minum jeruk nipis pakai Depo. Oke, selanjutnya Syifa. Hadir Bu, kenangannya adalah bertemu dengan Ibu yang sangat cantik. Syukur. Selanjutnya Renata Pramedita Octaviana. Hadir menit Bu. Hadir Bu. Kenalin apa ya? Dia punya teman-temannya. Oke. Oh, Lahir bulan Oktober ya? Di survei sama cowoknya. Rena lahir bulan Oktober kan? Iya Bu, betul sekali Bu, masa dia? Ya, ini aja. Berita Priani. Apa tuh? Bisa diajar sama Ibu. Oke. Baik. Selanjutnya kita mau belajar apa sih? Metabolisme cara kerja enzim. Oke, baik. Oke, Ibu ingin salah satu di antara kalian membacakan surah ini. Boleh, Syifa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dzannul ladzina kafaru wa wailul lil ladzina kafaru min nar. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tentang hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. Quran surat Shad ayat 27. Yang dimaksud tanpa hikmah batil dalam ayat tersebut adalah tidak ada yang tidak memiliki hikmah dari semua ciptaan Allah. Semua yang Allah ciptakan pasti memiliki hikmah termasuk enzim. Tuh, kita akan membahas enzim. Jadi Ibu ingin kalian merenungkan yang tadi dibacakan oleh Syifa ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama menjelaskan pengertian metabolisme enzim dan mekanisme kerja enzim, yaitu teori gembok dan anak kunci. Yang kedua menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang ketiga membuktikan dengan melakukan praktikum pengaruh jeruk nipis terhadap susu. Oke, sekarang Ibu ingin kalian berpikir, setujukah kalian bahwa perubahan pH lingkungan dapat mempengaruhi cara kerja enzim dan struktur protein secara signifikan? Coba pikir dulu ya. Yang setuju siapa nih pendapat ini?
ada Bila, Nada, sama Renata. Boleh Nada, kenapa setuju? Setuju Bu, karena perubahan pH lingkungan dapat mempengaruhi cara kerja enzim dan struktur protein secara signifikan. Jadi setiap enzim memiliki pH optimum di mana ia bekerja paling efektif. Jika pH terlalu asam atau terlalu basa, maka enzim dapat mengalami denaturasi dan tidak mampu menjalankan fungsinya Bu. Oke. Yang tidak setuju sisanya berarti Syifa, Friza, Pipa ya? Iya Bu. Pipa kenapa Pipa? Kenapa nggak setuju? Nah, saya nggak sepenuhnya setuju Bu, karena perubahan pH itu nggak selalu dipengaruhi sama enzim. Oke. Selalu dipengaruhi enzim. Jawaban kalian nanti kalian akan cari tahu sendiri melalui praktikum kalian kali ini ya. Ya Bu. Baik, Bu. Ya Bu. Oke, biar makin paham, yuk kita praktikum. Oke, ya. Oke, Ibu akan membagikan kelompok dulu ya. Yang pertama itu ada kelompok 1, Ya Bu. ada Friza, Nada, Afifa. Ya Bu. Oke, ingat-ingat ya teman-temannya. Baik, Bu. Yang kedua ada kelompok kedua itu ada Syifa, Bila, Renata. Siap Bu. Siap Bu. Apa siapa Bu? Siapa yang Kalian. Kalian. Itu siapa Bu? Oh iya. Yang di WA. Oke, Ibu ingin dua kelompok ini memberikan tujuan rumusan masalah serta hipotesis pada praktikum kali ini. Ibu akan tunjuk kelompok yang pertama dulu. Boleh dipaparkan? Apa tujuannya Bu? Iya. Dari kelompok yang pertama itu mengetahui pengaruh jumlah perasaan jeruk nipis terhadap tingkat penggumpalan susu. Oke. Rumusan masalahnya boleh teman yang lain dari kelompok 1. Bisa. Bisa. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya bagaimana pengaruh jumlah perasaan jeruk nipis yang berbeda terhadap proses penggumpalan susu. Oke, dari rumusan masalah yang Friza paparkan, boleh hipotesisnya seperti apa? Hipotesisnya semakin banyak jumlah perasaan jeruk nipis yang ditambahkan ke dalam susu, maka semakin besar tingkat penggumpalan yang terjadi. Oke, bagus kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Oke, apa tujuannya Renata? Tujuannya itu menjelaskan hubungan antara perubahan pH dan dari proses denaturasi protein pada susu. Oke. Dari tujuan itu boleh paparkan rumusan masalahnya. Indra. Rumusan masalahnya yaitu apakah peningkatan jumlah jeruk nipis menyebabkan perubahan pH yang signifikan pada susu? Oke, terakhir temennya membuat hipotesis dari rumusan masalah si Ile. Jadi hipotesisnya adalah penambahan perasaan jeruk nipis dalam jumlah lebih banyak akan menurunkan pH susu sehingga mempercepat proses denaturasi protein Bu. Oke, selanjutnya alat dan bahan boleh siapa nih yang mau menyebutkan? Oke, Friza boleh. Yang pertama ada 5 buah gelas plastik, terus ada sendok, perasan jeruk nipis yang mengandung asam sitrat sebagai pengubah pH. Selanjutnya ada susu putih, air matang, regol dan spidol, terus ada stopwatch. Oke, boleh selanjutnya langkah kerja Renata boleh. Kerjanya itu yang pertama siapkan 3 gelas dan beri label. Gelas A itu sebagai kontrol, isinya itu susu terus dengan apa dicampuran air. Terus gelas B itu isinya susu ditambah dengan 2 buah perasan jeruk nipis, dan gelas yang ketiga itu isinya susu ditambah 4 buah perasan jeruk nipis.
Oke, yang makin paham, yuk sekarang kita praktikum yuk. Bu, saya sekarang tolong bu, ingat banget ya. Kelompok satu tadi siapa? Satu. Ada tengku Dua. lagi bu. Ada Oke. Oke lagi tak tahu. dua. Ini yang satu dua. Ya kalian bantuin ya. Itu nanti yang itu. Kalian fokus ke yang itu. Ini boleh dituang sifat. Iya. Iya. Itu bukan. Nih kelompok kalian di sini. Nah. Ada dulu. Yang apa dulu ya? Before and after. Sampai tercampur ya. Iya bu. Soalnya mempengaruhi nanti. Bu ini susu air. Ini boleh nanti bantuin. Sudah. Ya, jika sudah Ketika masukkan ke sini. Jero itu ke dalam situ. Semuanya yuk. Iya semuanya. Semuanya. Terus aku ada sama bu. Aduk pula. Iya aduk dulu. Nanti habis aduk nanti ibu stop watch selama 2 menit. Kayak itu dicampur itu ya? Apa ya? Itu bisa tuh. Belum. Itu udah mantap. Mantap. 2 menit kok. 2 menit. Coba. Tuh. Oke 1 menit lagi. Nah. Ini before. Ini before ya. After. Ini udah sama air tidur aja. Ini sebagai kontrol ya. Biar jelas nanti. Apa? Coba ini. Coba. Mau ikut gua. Karena kan ini 42. Ini berapa? 42. Cobain Pak. Udah gua kayak gua mau yang ini tengah. Susu plus air only. Itu coba kamu udah kemana? Yang itu Sudah angkat Udah. foto. Udah 2 menit, boleh foto. Nanti kalian diskusikan dulu ya. Baik bu. Iya Ini fotonya di foto semuanya bu. Boleh semuanya, boleh masing-masing. Boleh dicoba nggak bu? Boleh kalau kalian mau eksperimen. Aku mau coba bu. Yang empat mana? Yang empat mana? Yang penting nih biar Penasaran. 4 buah jeruk. nih. Ih.
menit untuk membahas hasil pengamatan dan juga menjawab pertanyaan diskusi. Oke, silakan diskusi. Oke, boleh siapa yang mau duluan presentasi? Nomor 1. Boleh kelompok 1 terlebih dahulu. Ini sebelumnya. Ini sebelumnya. Ini respon dari kelompok 1. Ini foto sebelumnya. Itu ya seperti biasa cair susunya. Terus kita tambahin 2 buah jeruk nipis dalam waktu 1 menit itu terjadi penggumpalan ringan atau sedikit penggumpalan. Terus juga terlihat ya, ada di sini terlihat serpihan halus putih kekuningan mengambang. Terus teksturnya juga kita tadi pegang sedikit kental. pH-nya itu menurut kelompok kita mulai menurun. Oke. Selanjutnya menjawab pertanyaan. Ya, kamu jelasin juga Yang kalau yang kontrol yang kontrol aman tentram sejahtera, nggak ada perubahan, cuman ya udah kayak air biasa dikasih susu jadi nggak ada gumpal-gumpalan. Iya. tetap cair. Iya cair. Iya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan ya. Iya, Bu. Jadi nomor 1, oh belum ada. Apa yang terjadi? Jadi pertanyaan itu yang pertama, apa yang terjadi pada masing-masing gelas setelah diberikan perlakuan penambahan perasaan jeruk nipis? Jawabannya sama kayak yang tadi kita jelasin, yaitu gelas yang A itu yang kontrol itu tidak terjadi perubahan. Terus susu tetap cair karena air tidak mengubah pH-nya. Terus hal tersebut karena si gelas A ini bersifat kontrol gitu. Terus yang gelas B, yang gelas kita itu terjadi susu sama ditambah 2 buah jeruk nipis itu terjadi penggumpalan ringan, terbentuk serpihan halus karena pH mulai menurun. Gelas C yang ini nih kelompoknya si sebelah itu ya kelompok 2 itu isinya susu plus 4 buah jeruk nipis. Kalau menurut kami itu pastinya terjadi penggumpalan lebih banyak dan lebih cepat karena pH-nya lebih rendah dan jumlah perasaan jeruk nipisnya lebih banyak dari punya kami gitu. Terus yang kedua, mengapa gelas C menunjukkan penggumpalan paling banyak dibandingkan gelas B? Karena jumlah jeruk nipis di gelas itu lebih banyak, sehingga pH susunya itu lebih rendah. Jadi biasa gitu. Terus kesamaan ini mempercepat proses denaturasi protein sasein dalam susu sehingga gumpalannya lebih banyak dan cepat terbentuk. Oke, selanjutnya langsung ke nomor 5, poin 5. Jadi nomor 5, nilai keislaman apa yang bisa diambil dari praktek hukum ini? Jelaskan menggunakan bahasa kalian dan kaitkan dengan kehidupan ini. Jadi jawabannya adalah Kita bisa mengambil nilai tadabbur atau merenungi secara Allah. Melalui praktikum ini kita belajar bahwa tubuh manusia ini bekerja dengan sistem yang sangat teratur dan peka terhadap perubahan seperti pH. Ini menunjukkan betapa agung dan sempurnanya ciptaan Allah sehingga kita harus bersyukur atas nikmat tubuh yang sehat dan seimbang. sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi
kami dari orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari orang tua, perkenalkan nama saya Mas Dalia Sinta Nabila. Saya Rata Mamita Kapena. Saya Syifa Salihah. Di sini kita ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Nah, jadi hasilnya itu tadi kan kelompok kami itu pengamatannya itu tadi di gelas C dengan perasan isinya perasan jeruk nipis 4 buah, terus juga dibandingin juga sama yang gelas A yang isinya susu sama tadi. Jadi hasilnya itu di gelas C itu yang tadi yang isinya susu plus 4 buah jeruk nipis, dalam 1 menit itu terjadi pengubahan yang lebih banyak dan cepat. Warna sedikit keruh nih, kekuningan ya. Terus berbentuk endapan protein yang mana biar lihat Di sini ada warnanya tuh. endapannya di dasar gelas ya. Terus strukturnya juga kental. Reaksi berlangsung lebih kuat karena pH lebih rendah. Sedangkan pada gelas A mana ya? Gelas A itu yang isinya kontrol ya, susu dan air. Itu dalam waktu 1 menit tidak terjadi perubahan karena air tidak mengubah pH sehingga protein tetap terlarut. Oke, Atau selanjutnya larut. ke pertanyaan diskusi. Kalian menjawab pertanyaan ketiga, keempat, dan juga 5. Baik, pertanyaan diskusi pada nomor 3, apa fungsi dari gelas A sebagai kontrol dalam percobaan ini? Jawabannya, gelas A berfungsi sebagai kontrol yaitu pembanding tanpa perlakuan asam. Dengan adanya kontrol, kita bisa melihat bahwa penggumpalan hanya terjadi karena adanya penambahan jeruk nipis, bukan karena faktor lain. Terus pertanyaan nomor 5 itu nilai 4. Bagaimana pengaruh pH terhadap kerja enzim berdasarkan hasil praktikum ini? Jadi pH ini sangat mempengaruhi struktur dan kerja enzim atau protein. Nah, pada pH yang rendah asam seperti setelah ditambahi jeruk nipis itu protein susu terdenaturasi dan menggumpal. Ini menunjukkan bahwa pH yang ekstrim dapat menghambat atau bahkan merusak fungsi enzim dalam tubuh. Oke, jadi pertanyaan terakhir itu nilai keislaman apa yang bisa diambil dari praktikum ini? Jelaskan menggunakan bahasa kalian dan kaitkan dengan kehidupan ini. Jadi jawaban itu praktikum ini mengajarkan kita nilai amanah dan tanggung jawab bahwa menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Jika kita sembarangan makan atau merusak keseimbangan tubuh, maka kerja enzim akan terganggu. Seperti halnya susu yang dirusak oleh asam. Tubuh kita juga bisa dirusak jika tidak dijaga. Seperti itu, Ibu. Oke, bagus semuanya. Oke, Terus kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya, semuanya tadi presentasinya. Jadi itu gelas A itu susu plus air itu sebagai kontrol. Dia itu nggak ada perubahan, sama aja seperti kalian membuat susu seperti biasa. Sedangkan gelas B, perasan 2 buah jeruk nipis itu sangat sedikit ya asam sitratnya dibandingkan gelas C, yaitu perasan 4 buah jeruk nipis. Jadi emang terdapat perbedaan-perbedaan, semakin asam maka semakin cepat juga proses denaturasinya. Oke, biar kalian lebih paham lagi, Ibu akan menjelaskan terkait cara kerja enzim. Oke, apa sih enzim itu? Enzim adalah makromolekul yang bekerja sebagai katalisator atau agen kimiawi yang mempercepat reaksi tanpa ikut terkonsumsi oleh reaksi. Menurut Campbell et al. Tahun 2010. Selanjutnya, enzim bekerja dengan sangat spesifik. Artinya, setiap jenis enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Enzim membantu proses metabolisme seperti pencernaan makanan, perombakan energi, serta sintesis senyawa dan lainnya. Selanjutnya ada cara kerja enzim. Enzim itu bekerja dengan mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut bereaksi. Cara kerjanya dimulai ketika substrat atau zat yang akan diubah menempel pada sisi aktif enzim, yaitu bagian enzim yang khusus berikatan dengan substrat tertentu.
Setelah terbentuk kompleks enzim, substrat, enzim membantu mengubah substrat menjadi produk reaksi. Setelah reaksi selesai, enzim melepaskan produk dan tetap dalam bentuk semula sehingga bisa digunakan kembali. Nah, di sini ada cara kerja enzim. Di sini itu ada teori, kunci gembok, dan juga kecocokan induksi. Jadi kalau gambar ini, teori kunci gembok menjelaskan bahwa sisi aktif enzim bersifat kaku. Jadi si enzim ini kaku, substrat yang hanya cocok dengan substrat tertentu, seperti kunci dan gembok. Kalau semisalnya gemboknya berbeda, berarti kuncinya juga, kalau gemboknya berbeda, kuncinya juga harus berbeda. Gak bisa satu kunci, satu gembok, beda-beda. Sementara itu, teori kecocokan induksi menyatakan bahwa sisi aktif enzim fleksibel dan dapat menyesuaikan bentuknya saat substrat mendekat. Keduanya menekankan pentingnya kecocokan antara enzim dan substrat agar reaksi biokimia dapat berlangsung secara efisien dan spesifik. Aku akan menggambar enzimnya. Yang dimaksud sisi aktif itu seperti ini. Ini perumpamaan enzim ya. Nah, di sini itu sisi aktif dari enzim. Ini sisi aktif pada enzim. Ini substratnya. Jadi kalau sisi aktif ini bertemu dengan substrat, maka akan masuk kan, akan menjadi suatu utuh yang akan menghasilkan produk. Jelas dari sini. Nah, jadi itu ini sisi aktif enzim akan bertemu pada substrat tertentu yang harus cocok nih. Setelah itu mereka itu menempel dan menghasilkan suatu produk. Jika sudah melepaskan produk, mereka ini bisa berfungsi lagi terus menerus. Oke, dapat dipahami? Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu suhu atau temperatur. Yang kedua ada pH derajat keasaman yang tadi kita praktikumkan. Yang ketiga ada konsentrasi enzim atau substrat. Yang keempat ada inhibitor. Dan yang terakhir ada kofaktor. Oke, dari penjelasan ibu tadi, ibu ingin kalian kuis dulu ya untuk penilaian harian kalian. Bisa di iniin, ntar ibu share dulu deh ke grup. Ibu udah share kan ya? Oke, boleh masuk dulu ya. Ntar ibu. Mulai. Iya. Masukkan nama kalian ya. Iya, udah langsung boleh dijawab. Boleh dimulai ya.
kerjakan terakhir biar surprise. Oke, udah semua? Baik, adapun kesimpulan pelajaran hari ini, enzim merupakan biokatalisator, yaitu senyawa protein yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut berubah secara permanen. Enzim bersifat sangat spesifik, artinya hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Layaknya hubungan antara kunci dan gembok, cara kerja enzim dapat dijelaskan melalui teori gembok dan kunci serta kecocokan induksi, di mana enzim akan berikatan dengan substrat pada sisi aktifnya dan kemudian mengubah substrat tersebut menjadi produk. Aktivitas enzim dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan, suhu, tingkat keasaman, serta konsentrasi enzim. Oke, selanjutnya adapun ibro atau hikmah yang dapat direnungkan kalian dari proses kerja enzim ini yang sangat spesifik, efisien, dan tidak tampak secara kasat mata, namun berdampak besar. Kita bisa belajar bahwa setiap makhluk hidup ciptaan Allah memiliki fungsi, peran, dan tempatnya masing-masing. Enzim bekerja dalam diam, tidak terlihat oleh mata, tetapi tanpanya tubuh tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ini mengajarkan kita bahwa sekecil apapun peran kita yang kita miliki, jika dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan fungsi kita, maka insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya Ibu akan menanyakan kepada kalian nih, kesimpulan pembelajaran dari kalian sendiri itu gimana? Boleh Riza? Setelah belajar dan melakukan praktik ini, saya dapat memahami bahwa enzim itu bekerja secara spesifik dan optimal dalam kondisi tertentu. Seperti salah satu contohnya itu tingkat keasaman yang sesuai. Terus berdasarkan praktikum mengenai penambahan perasan jeruk nipis dalam jumlah berbeda terhadap susu, dapat menyimpulkan bahwa semakin banyak jumlah perasan jeruk nipis yang ditambahkan, maka semakin besar pula tingkat penggumpalan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh penurunan pH tingkat sifat asam dari jeruk nipis yang memicu terjadinya denaturasi protein kasein dalam susu. Baik, selanjutnya boleh dilengkapi oleh Afifah. Jadi denaturasi itu menyebabkan protein itu kehilangan struktur aslinya dan jadinya itu menggumpal. Terus jadi dari proses kerja tadi itu mencerminkan prinsip kerja enzim dan protein dalam tubuh yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, khususnya pH. Oleh karena itu kita harus menjaga keseimbangan pH tubuh agar enzim itu dapat bekerja secara optimal dalam proses metabolisme. Dan selain itu juga fenomena ini tuh menunjukkan betapa teraturnya ciptaan Allah SWT yang menciptakan tubuh makhluk itu dengan sangat rinci dan penuh keseimbangan, sehingga kita tuh patut mensyukuri dan merenungkan atas nikmat dan telah Allah berikan. Sekarang refleksi untuk diri kita masing-masing. Boleh Syifa kali ya? Refleksi pada hari ini. Jadi materi ini itu sangat berguna ya Bu dalam kehidupan kita. Jadi saya dan teman-teman juga tahu bahwa proses fermentasi makanan kayak seperti pembuatan cake itu kayak yogurt juga atau tahu melibatkan kerja enzim dari pengaturan kondisi tertentu seperti pH. Saya juga jadi lebih sadar bahwa menjaga suhu tubuh saat sakit itu penting karena enzim dalam tubuh tetap bekerja optimal. Saya belajar bahwa dalam hidup seperti enzim kita bisa memberikan manfaat secara diam-diam dan tidak selalu harus terlihat oleh orang lain. Betul sekali. Jadi sekian dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, Ibu mohon maaf sebelumnya kepada kalian jika Ibu dalam mengajar kalian ada kekurangan atau salah kata, salah perbuatan, mohon maaf. Oke, sebelum ditutup, Ibu ingin pantun ya, yang terakhir kalinya. Baik. Bumi dan langit ciptaan Tuhan. Cakep. Segala peran sudah diatur. Cakep. Enzim pun tunduk dalam ketetapan agar manusia bisa bersyukur.